Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Dan aku juga di sini alhamdulillah sehat. Nah, kembali lagi dengan kegiatan aku ya teman-teman, belanja lagi. Sebenarnya ini bukan belanja untuk kebutuhan rumah tangga teman-teman, tapi nanti di tanggal 10 itu suami ada acara kayak kumpulan gitu bareng-bareng bapak-bapak perumahan dan RT. Jadi di sini aku mau bukan nyiapin. Di sini mau belanja barang-barang apa saja yang nanti diperuntukkan untuk kayak bikin suguhan gitu ya, atau bikin cemilan. Nah, ini juga suami kasih uang ekstra ya, 200.000 gitu ke aku untuk belanja apa aja yang dibutuhin. Kayak misalnya nih bahan-bahan untuk bikin cemilan. Sebenarnya bisa aja sih ya beli jadi, tapi menurut aku tuh kalau bikin sendiri lebih banyak dapatnya dan jauh lebih hemat. Makanya ini budget anggarannya sekalian juga aku sempilin untuk kebutuhan rumah tangga, karena ini bebas ya, kata suami aku, silahkan mau belanja apa aja, yang penting nanti untuk suguhan acara bapak-bapak gitu bisa tercukupi. Dan di sini seperti biasa kalau aku belanja di swalayan Eka Surya itu si Bocil pasti ikut, si Eca, karena ini swalayannya tuh deket gitu ya dengan rumahnya Eca. Nah, tadi tuh sempat ada ambil kopi gitu untuk kebutuhan rumah tangga sendiri, karena aku yakin ya kalau cemilan bikin sendiri itu pasti bisa lebih hemat, makanya tuh budget anggarannya bisa aku sempilin untuk kebutuhan rumah tangga. Tadi juga ada sempil kental manis, terus juga ini ada biskuit-biskuit. Aku mau ngambil Roma kelapa gitu, mau buat cemilan sendiri aja sih. Terus ini biskuit juga apa yang bonbon gitu yang dari Monde, tapi itu si Bocil malah suka. Ini juga pajak juga ya, dipajekin Bocilnya supaya nggak cranky gitu, nggak rewel. Jadinya aku ambilin dulu jajannya. Nah, budget segitu juga udah masuk budget untuk kasih jajan buat Eca ya. Karena di sini nanti untuk suguhan acara suami aku pengen bikinnya tuh kayak risol mayo, terus juga bolu, terus ada piscok, terus nanti kayak ada puding gitulah, sama air mineral dan teh manis. Udah gitu aja. Tapi untuk perlengkapan lainnya kayak teh gula sih udah ada di rumah ya. Jadi di sini tuh aku kayak nyempil beli nantinya untuk suguhannya, kayak beli tepung panir, mayonaise, saus, terus juga kayak minyak goreng yang paling penting ya. Jadi sekalian aja gitu nyempil kebutuhan rumah tangga lah ya, mumpung. Sebenarnya untuk suami aku sendiri tuh nggak pernah kayak membatasi budget untuk belanja bulanan, belanja mingguan dan lain-lain itu berapa. Tapi tuh dia kayak kasih uang aja gitu ke aku, terus nanti manajemennya seperti apa itu terserah aku. Jadi yang membatasi uang belanja tuh ya aku sendiri ya teman-teman. Karena aku tuh pengen gitu, meskipun penghasilan aku kecil tuh masih kayak punya dana darurat, punya uang yang harus ditabungkan setiap bulannya gitu. Terus ini tadi ada ambil margarin juga. Biasanya margarin tuh kayak untuk bikin bolunya. Terus tadinya tuh niatnya mau beli tempe lagi. Mau beli tepung mendoan, tapi tuh aku baru keinget kemarin kan baru beli gitu ya. Terus juga ada tepung terigu juga. Jadi nanti aku nggak jadi beli si tepung mendoannya. Nah, di rak ini juga aku mau ambil tepung panir, ini buat bikin risol sih ya teman-teman. Nah, ini si Bocil tuh kalau masuk keranjang atau troli belanjaan tuh nggak mau yang ngadep ke belakang gitu. Alhasil kita taruh aja kayak gini, menghadap ke depan. Terus ini aku lagi ambil bubuk jelly yang rasa coklat buat bikin jelly atau pudingnya nanti untuk acara suami ya teman-teman. Jadi itu ya namanya kumpulan bapak-bapak gitulah ya. Nggak yang gimana-gimana sih, untuk suguhannya yang sederhana aja. Pengen nanti kalau ada tambahan ya bikin tempe mendoan gitu. Kalau sempat, kalau enggak ya secukupnya aja. Terus ini lagi menuju ke rak minyak goreng. Ternyata tuh di sini ada produk minyak goreng yang murah meriah yang 1 literan gitu. Jadi aku baru karena sempat aku scroll gitu kan di katalog Alfa Indo, yang 1 literan minyak goreng tuh lagi lumayan mahal harganya. Jadinya ngepasin nih, di sini ada yang dari merek Fortune tapi yang bantalan gitu loh. Kemasannya kayak gini tuh harganya 16.400 untuk yang 1 liter. Terus aku juga ambil 1 liter lagi yang merek minyak kita. Itu harganya 15.500 ya yang kemasan bantal. Jadi nanti yang Fortune bisa dipakai untuk sendiri, yang minyak kita bisa buat untuk kayak bikin cemilan pas suguhan acara
acaranya suami gitu ya. Aneka produk minyak goreng berbagai merek di sini ada. Oh ya, ini si bocil juga mau celoteh nih. Dengerin ya teman-teman, di sini tuh aslinya tuh dia ceriwis banget. Cuma nggak aku tampilin suara aslinya karena backsound musiknya tuh keras banget di sini. Jadi takut kena pelanggaran atau copyright gitu ya. Ini tuh lagi ketawa-ketawa gitu, nggak tahu ngetawain apa. Ada kucing. Katanya tuh ada kucing gitu. Nah, di minyak goreng, bukan di minyak goreng, Masya Allah dari tadi ngomong tuh belibet banget. Di rak minyak goreng ini aku beli 2 liter aja yang kemasan 1 literan. Karena sekarang tuh ya harus bisa memanajemen budget yang dimiliki ya teman-teman. Eh, Kalau mau beli yang 2 liter sekalian, nanti takutnya kurang gitu karena budgetnya dibagi-bagi. Terus di depan rak minyak goreng tuh ada gula pasir, ada yang kemasan, ada yang curah kayak gini. Yang curah tuh harganya 16.500 deh. Kalau nggak salah, kalau di tempat teman-teman tuh berapa ya kalau yang curah? Aku biasanya beli yang kemasan tuh di minimarket 17,5. Terus lanjut ini mau ambil saus sambal. Aku seperti biasa ya pakainya yang sasetan biar praktis karena biasanya kan suami aku suka ngebekel gitu kan dari rumah buat kerja. Jadi kalau butuh saus tuh gampang kalau yang sasetan gini ketimbang yang botol. Aku ambil yang dari merek ABC aja. Untuk detail harga dan barang yang aku beli nanti ada di video bongkar belanjaan ya teman-teman. Terus ini mau ambil mayonnaise yang kemasan sedang aja, pakai yang ini aja, yang ekonomis gitu. Mau buat risol mayo, buat campurannya pakai mayonnaise. Nah ini tuh bocil tuh hobinya masuk-masukin barang dalam keranjang. Nah tuh biskuit yang dia suka tuh dipegangin mulu gitu ya. Karena ini tuh umurnya udah 2,5 tahun, Eca jadinya tuh udah bisa ngomong ceriwis gitulah. Kalau diajak ngobrol suka kayak nyambung aja. Terus ini aku dorong troli aku sendiri karena suami aku ngurusin si Ecanya, takutnya tuh lari kesana kesini nggak ketahuan gitu ya, nanti hilang lagi. Terus sambil cuci mata ya, ibu-ibu tuh sebenarnya kayak gini aja tuh udah happy ya. Aku juga merasa seperti itu teman-teman, meskipun kita tuh belanja di toko belanjaan ya, kebutuhan rumah tangga, bukan kayak barang-barang fashion, tapi itu ini aja udah lumayan kayak penyegaran mata meskipun kita nggak belanja banyak atau nggak semua barang kita beli. Di sini juga di rak mie instan aku cuma ambil 2 pieces deh kalau nggak salah. Indomie kuah dan Indomie gorengnya. Buat stokan aja karena di sini lumayan murah, harganya masih di bawah 3.000, sekitar 2.800, 2.900 gitu. Jadi lumayan ya kayak selisihnya. Kadang-kadang tuh nggak tahu kenapa ya setelah jadi ibu rumah tangga selesai lagi selisih 100, 200, 500 perak aja tuh kayak yang seneng banget, kayak berasa kita tuh udah hemat banget, udah pinter gitu jadi ibu rumah tangga, belanja barang kebutuhan pokok di toko atau di tempat yang lebih murah, kayak merasa berhasil gitu. Padahal mah selisihnya cuma beberapa doang atau berapa perak doang gitu ya teman-teman. Nah ini tuh kayak ada juga jajan-jajanan yang asin atau gurih. Di sini tuh enaknya ada yang kemasan gede, ada yang kemasan kecil-kecil gitu. Jadi kayak pas banget untuk bocil-bocil yang sekali makan habis, jadinya tuh nggak bersisa di wadahnya, nggak melempem. Jadi ya lumayan lah gitu. Oh ya, kemarin waktu aku sempat bahas tentang deflasi, penurunan daya beli masyarakat yang terdampak masalah ekonomi zaman sekarang ini ya teman-teman, ada yang komentar bahwa katanya dia atau bunda tersebut belanja di swalayan, pada trolinya tuh penuh-penuh banget. Jadi bunda yang terdampak deflasi, terus juga masalah keuangan sekarang tuh kan masyarakat lapisan menengah ke bawah mayoritasnya. Jadi mungkin untuk bunda yang komen tersebut yang belanja di swalayan ya mungkin yang sedang belanja itu kan tidak sebanyak yang terdampak, alias mungkin juga lapisan menengah ke atas gitu ya teman-teman, karena terutama yang terkena dampak masalah ekonomi global kayak deflasi ini kan orang-orang yang terkena PHK dari pekerjaannya juga, karena beberapa pabriknya tuh tutup, permintaan bahan produksi dari pabriknya itu lama-lama menurun karena sekarang juga tenaga manusia digantikan tenaga mesin begitu loh. Terus kita tuh belum punya atau belum diberikan solusi ya mengenai masalah keuangan ini.
Termasuk di sini aku juga terdampak, tapi dari segi penghasilan sampingan aku sebagai pedagang. Di sini tuh aku berjualan makanan kayak kue-kue gitu, teman-teman, berjualan secara online ya. Memang aku rasakan betul gimana menurunnya daya beli masyarakat atau pendapatan atau income-nya tuh jadi berkurang gitu. Tapi alhamdulillahnya, untungnya dari segi pekerjaan suami aku masih lancar, dari pekerjaan pokok aku juga masih berjalan lancar, jadi masih punya penghasilan. Tapi di sini tuh aku turut prihatin kepada orang-orang dan juga teman-teman yang terkena dampak dari masalah ekonomi ini ya, terutama yang penghasilannya turun secara gaji pokoknya gitu, atau yang kehilangan pekerjaan. Oh ya, tadi sempat ada ambil kapas ya, karena kapas di rumah habis. Tadi tuh ambil yang murah meriah aja, yang 5 ribuan. Terus ini tuh di rak kayak pembalut. Ini tuh aku bingung antara pembalut apa pentiliner gitu. Kok murah banget sih, harganya 2.600 yang merek Hairs Protect. Kayak tipis tapi kok bentuknya kayak pembalut. Gak tahu, nggak ada tulisannya juga, tapi aku ambil satu aja. Karena biasanya kalau udah di rumah itu suka mager teman-teman. Kayak misal datang bulan atau butuh pembalut gitu ya. Mau ke warung jalan ke depan aja tuh kadang suka mager, atau jalan ke warung belakang. Karena kalau udah di rumah ya udah gitu, enaknya di rumah, jadi sekalian pas belanja suka nyempilin. Oh ya, ini tuh udah di area deterjen dan sabun-sabun lainnya. Kemarin ada yang ngerekomendasiin deterjen bubuk yang merek Daya, varian lemon atau kuning, katanya seger, wanginya enak. Ini ternyata ada yang kemasan 5.000. Tapi pas aku jalan ke depan itu, aku shock banget nemu deterjen bubuk yang kemasan gocengan, bukan gocengan, gopean gitu loh teman-teman. Kemasan 500-an. Emang masih ada ya? Aku sampai bingung, ternyata masih ada tuh di swalayan. Dan ini tuh satu renteng isi 12 pieces, harganya Rp5.000 gitu loh. Ini ada yang so clean, ada yang Daya. Jadinya aku ambil 2 renteng karena satu rentengnya harga 5 ribuan, isinya 12 saset. Masya Allah. Karena di warung-warung terdekat rumah aku atau di toko-toko terdekat rumah aku tuh kayak udah nggak ada kemasan terkecil kayak yang 1.000-an gitu ya. Jadinya aku kayak rada terkaget-kaget dan bahagia. Cela, aku ambil sasetan ya karena ini yang kemasan gopean. Kemarin ada bunda yang komen juga sekarang jadi pengguna barang saset karena katanya lebih hemat, lebih banyak dapatnya. Nah, kalau aku sendiri tergantung ya teman-teman. Kalau memang pas belanjanya ada di Alfa Indo atau di minimarket ya, kadang aku beli yang refillan besar karena lagi promo, ambil yang promo untuk menghemat. Tapi kalau belanja ke swalayan kayak gini, kalau ada yang kemasan gopean, aku juga suka tergoda karena menurut aku tuh isinya juga lebih banyak gitu ya. Nggak tahu deh, tapi ini juga pas aku pegang tuh kayak banyak, kayak yang kemasan 1.000, tapi tuh harganya Rp5.000 per Rp5.000 satu renteng gitu loh, isi 12 pieces kan, yang ecer 500-an gitu kan. Oh ya sudahlah, kita tinggalkan perdebatan rencengan ini. Di sini ambil deterjen bubuk yang sasetan, gopean 2 renteng. Terus juga pewanginya sama, isi 12 saset, harganya 4.900, yang satunya 4.700 kalau nggak salah. Karena ini beda merek ya, satu Molto, satu yang Royal. Ini juga karena pewangi di rumah habis, kalau deterjen tinggal setengah botol gitu. Terus aku kayak seneng banget nemu yang gopean ini, jadinya aku ngambil. Kebetulan budgetnya juga karena masih ada, masih bisa masuk ke budget ini. Dan ini tuh uang ekstra yang suami aku kasih. Karena dia sih tadi awalnya bilang apa mau beli aja gitu suguhan untuk acara kumpulannya, tapi aku bilang bikin aja, kan aku juga bisa bikin cemilan gitu, jadi bisa lebih menghemat, anggarannya bisa dipakai untuk pos budget lain kayak gini kan, bisa nyempil jajanan, nyempil kayak kebutuhan rumah tangga ya, jadi bisa aman nih untuk budget anggaran belanja mingguan minggu ini. Nah, selesai nih belanjaan aku kayak gini aja. Nanti suami juga ada ambil kayak pewangi ruangan. Terus kayaknya sampai di sini dulu ya teman-teman video aku hari ini. Ini belanjanya nggak sampai 200.000. Untuk total dan juga detail harganya nanti di video unboxing atau bongkar belanjaan ya teman-teman. Kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku share hari ini bisa bermanfaat dan juga memberikan semangat. Insya Allah kita ketemu di next video ya. Terima kasih atas segala doa baiknya dari teman-teman. See you next video. Assalamualaikum. Bye.